Kenapa? Peduli kepada kita, sayang dan cinta kepada anak. Jangan katakan mama jahat. Jangan. Ketika mamamu memukul kamu, ketika orang tua kita memarahi kita, dan kita bilang jahat, maka itulah ungkapan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kita memang ngaji, orang tua kita jauh daripada ibadah, tapi suka marah-marah kepada kita, durhaka kepada Allah, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berlaku kebaikan, kejahatan yang dilakukan. Ketika orang tua kita marah dan kita marahi mereka dan kita katakan jahat mama, ketika kita mengatakan jahat kepada orang tua, itulah ucapan durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita tidak melihat bagaimana ibu kita melahirkan kita pada saat itu, yang mengorbankan, yang ingin mengorbankan nyawanya. Dia hampir mati, bahkan dia lebih memilih mati daripada hidup, asalkan anaknya itu lahir dalam keadaan sehat. Jangan kita berpikir enak bapak tidur-tidur saja, enak mama tidur-tidur saja. Bimbang seharusnya itulah yang mereka lakukan, karena mereka sudah capek mengurus kita. Mampukah kita merawat sang bayi? Kita dititipi bayi oleh seorang saudara kita, dijaga oleh kita seharian. Sanggupkah kita menjaga sang bayi itu? Tak sanggup. Tak sanggup. Bayangkan bagaimana orang tua kita dulu merawat kita dari kecil sampai besar. 24 jam merawat kita. 24 jam merawat kita. Bukan 1 jam, 24 jam. Bahkan sehidup kehidupannya dikorbankan untuk hanya merawat kita. Coba bayangkan momen-momen yang membahagiakan kita pada waktu itu. Biasanya pada hari raya, pada hari raya Idul Fitri, di mana semua orang berlomba-lomba untuk membeli baju baru. Dibelikankah kita oleh orang tua? Dibelikan. Dicarikan, bahkan orang tua kita itu tak sempat untuk membeli baju dirinya, untuk tidak mampu membeli baju baru dirinya. Dia lebih mengutamakan anaknya. Kalau dia tak peduli kepada kita, dia lebih mengutamakan dirinya. Dia masak, dia makan dulu, habiskan dulu. Dan ketika dia punya uang banyak, dia habiskan untuk dirinya, bukan untuk anaknya. Tapi karena orang tua itu peduli kepada kita, peduli kepada anak-anaknya, semua itu dilakukan hanya untuk kita, hanya untuk membuat kita itu tersenyum pada hari raya itu. Bangga orang tua. Orang tua bangga ketika melihat anaknya pakai baju baru pada hari raya itu. Bagaimana? Coba bayangkan, ketika pada hari raya itu semua kawan-kawan kita sudah memakai baju baru, sedangkan kita tidak punya karena orang tua kita miskin, tidak punya. Siapa yang paling sedih? Bukan kita. Kita tak sedih pada hari itu. Yang sangat sedih pada hari itu adalah orang tua. Dia menjerit, hatinya menjerit, menangis hatinya. Kita biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa saja. Oke mak, walaupun mama tak punya uang, gak apa-apa, jangan dibelikan baju baru saya. Gak usah sama papa, jangan mama menghutang. Kita gak apa-apa, kita gak ada masalah, kita tidak menangis karena kita menerima. Tapi bagaimana orang tua? Walaupun kita menerima, tidak mau dibelikan, tidak apa-apa, tapi tetap menjerit orang tua. Kenapa? Membandingkan anak saudara kawan-kawan kita dengan kita pada hari itu jauh daripada kesana. Bayangkan semua apa yang dilakukan oleh orang tua itu karena kepedulian dan rasa sayang mereka kepada kita. Apakah kalau kemarin, kalau dulu kita melawan orang tua, kalau kemarin kita melawan orang tua, kalau tadi pagi kita mau berangkat mengaji, mampu dan sempat melawan orang tua, beranikah hari ini kita melawan orang tua? Tidak. Kenapa? Kita tahu
Kita dulu memang suka melawan orang tua karena kita belum mengkaji pengorbanan orang tua. Kita tidak tahu pengorbanan orang tua. Memang mendidik itu kewajiban orang tua. Tapi kita harus merasa, kita harus berterima kasih. Bahkan ini yang salah bagi kita. Bahkan kita dikasih uang yang banyak oleh orang lain, atau kita disekolahkan oleh orang lain. Kita disekolahkan oleh orang lain. Tapi pada waktu itu kita sangat berterima kasih hanya kepada orang yang membantu kita, tidak pada orang tua kita. Padahal pemberian orang lain yang berjuta-juta itu tidak mampu menandingi kebaikan orang tua di waktu orang tua itu melahirkan kita. Berapa hari ini kalau orang tua kita sempat melahirkan dengan cara operasi, berapa uang yang dia keluarkan? Puluhan juta. Puluhan juta. Kalau kita mau menghitung jasa kedua orang tua waktu melahirkan kita itu berapa biaya yang dia keluarkan? Ketika kita sudah keluar, sudah lahir, berapa perawatan sampai umur 4 tahun, berapa juta yang dia keluarkan? Ketika umur 4 tahun kita dimasukkan ke TK, sekolah taman kanak-kanak. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita? Kita tamat dari TK, disekolahkan di sekolah SD. Berapa biaya lagi yang dikeluarkan oleh orang tua kita? Masuk SMP lagi, SMK lagi. Berapa sampai kita kuliah nanti? Berapa biaya coba kalau gitu? Selain kita sakit dulu, berapa biaya? Selain membeli baju-baju kita, berapa biaya? Selain makanan kita, makan yang kita makan, kalau kita bayar, berapa uang yang harus kita bayar? Berapa uang? Coba berapa uang yang harus kita bayar? Oke, kalau kita mau membayar jasa kedua orang tua, pengorbanan orang tua, itu semenjak dia hamil. Beban yang berat itu mampu kita membayar berapa? Beban yang berat yang ada dalam perut ibu kita itu mau membayar berapa? 100 juta? 100 juta? Tak mampu. Tak mampu 100 juta. Saking beratnya beban itu. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi paling sebentar 6 bulan, 9 bulan, bahkan 10 bulan, ada yang sampai setahun. Berapa harus kita bayar? Biaya melahirkan berapa? Biaya untuk melahirkan biaya susah payahnya itu berapa? Berapa? 1 M lebih, 1 triliun tak terbayarkan. Perawatan tadi waktu kecil kita bayi sampai umur 4 tahun, sampai kuliah kita berapa juta, berapa triliun juta di situ. Adakah orang tua yang menghitung untuk ditagihnya? Tidak. Tapi bayangkan, ketika seorang anak sudah merawat orang tua, 1 hari saja dia merawat orang tuanya, tak mampu dia mengatakan, tak mampu dia merawatnya. Coba kalau kita merawat orang tua mau dibayar, mau diminta berapa bayar? Berapa juta? Itu 1 hari. Oke, 10 juta 1 hari saya mau merawat orang tua. Oke, gak apa-apa. Kalau 10 hari berapa juta? 100 juta. Masuk rumah sakit orang tua kita yang bayarin karena kita kaya. Dibayarkan. Coba bayangkan, ilustrasikan. Ketika orang tua sudah lanjut sakit-sakitan dia, kita bawa ke rumah sakit biar supaya sehat. Kita bawa mereka. Berapa lama di rumah sakit? 10 hari.
Apa kata dokter? Berapa biaya yang kita keluarkan? 200 juta. Ditulis sama kita 200 juta biaya mama. Ketika mama kita dibawa pulang, ayah kita dibawa pulang sehat, lalu kita menagih. Kita menagihnya. Mak, ini biaya rumah sakit mama. Ini mak, ini pak, rumah sakit ayah atau bapak kemarin itu. Bapak punya hutang sama saya. Apa yang diucapkan oleh orang tua pada hari itu? Hutang nak ya? Iya pak. Iya mak, ini hutang pada saya. Iya nak, tapi tunggu saya punya uang. Apa kata orang tua? Gak langsung. Bagaimana dulu merawat Priyanka? Iya nak hutang ya? Iya hutang. Mamanya tambah sakit. Mamanya tambah sakit. Ditulis di atas kertas oleh mama. Nah, uang 200 juta pembayar rumah sakit saya yang di rumah sakit itu 200 juta. Kamu tagih pada saya. Dulu nak, biaya mengandungmu sekian. Biaya untuk melahirkan kamu sekian. Biaya kamu membesarkan dari bayi sampai umur 4 tahun sekian. Membiayai kamu sekian. Biaya istrimu sekian. SMP sampai kamu kuliah, sampai kamu hebat, dibilang orang hebat, sampai kamu sarjana, sampai kamu jadi bos, sampai kamu sukses. Berapa triliun di situ? Ditulis bawahnya sama dengan jumlah RP dijumlahkan. Berapa jumlah triliun? Gak sampai triliun. Oleh mama itu dari jumlah dari hamilnya sampai dia kuliah, berapa uang yang dikeluarkan untuk merawat sang bayi ini tadi, anaknya tadi? Tidak sampai mama itu mengatakan dengan angka, saking banyaknya jumlah RP. Nah, saya tak bisa sanggup menghitung semua biaya-biaya yang saya berikan kepada kamu, mulai dari kamu mengandung, melahirkan sampai kamu besar, saking banyaknya. Tapi hari ini sampai hari ini saya tidak menagih pada kamu. Kamu bisa membayar, tapi saya tak menagih. Coba itu kebaikan kedua orang tua. Tapi kita sedikit merawat orang tua tak mampu, merawat ini tak mampu. Dan ketika kita mampu merawatnya dan kita menagihnya, itulah orang anak yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa kata Allah? Ingat, ketika ibu kita mengandung kita susah payah, kondisinya lemah. Coba bayangkan mama kita pada waktu itu mengandung kita umur 9 tahun mau melahirkan. 1 bulan lagi, bagaimana rasanya? Tidurnya bagaimana? Jalannya bagaimana? Duduknya bagaimana? Ibu kita pada tersiksa. Kadang-kadang ibu kita pada waktu mau makan tak mau, tak enak. Kenapa? Karena beban yang berat yang ada dalam perutnya. Maka apa kata Allah? Jangan kalian itu menyembah pada selain Allah. Sembahlah saya, kata Allah. Sembah Allah, ibadah. Maka kita berajin beribadah. Yang kedua kata Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pesan Allah apa? Pesan Allah, ketika suatu saat ibu dan bapakmu sudah tua, atau salah satunya sudah tua, jangan kamu mengatakan jangan kamu menghardiknya, jangan kamu menyentilnya atau mengatakan kasar kepadanya, walaupun satu kata. Nah, mama ini. Kenapa? Ingatlah, ketahuilah bahwa umur manusia ini ada tingkatan. Ketika sudah tingkat yang paling tinggi, dia turun lagi. Dulu kita bayi, anak bayi itu apa pikirnya? Ya pikirnya slow-slow saja. Dia tidak berpikir dengan akal pikirnya. Dia berpikir apa yang diilhamkan oleh Allah pada waktu itu. Dia kadang-kadang mukul orang, nyubit orang sang bayi tadi. Ketika bayi anak kita tadi menyubit orang, memukul, apa kawan itu marah? Tidak. Bahkan orang itu ketawa. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala
Ketika orang tua itu sudah lansia, itu sifat dan perilakunya kembali seperti bayi lagi. Seorang anak itu dulu kita suka bertanya pada orang tua. Begitu juga nanti orang tua itu sudah kalau sudah tua, banyak bertanya kepada kita. Sikap dan sifatnya itu kembali seperti bayi lagi. Kadang-kadang orang yang sudah lansia itu melakukan hal yang seperti anak-anak kecil, dan dia itu suka kepada anak-anak kecil. Kenapa? Sikap dan sifatnya oleh Allah dikembalikan kepada kecil lagi, supaya kita berpikir, supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang muda ini adalah karena waktu muda adalah waktu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau salah satu orang tua kita sakit atau sudah tua, jangan katakan yang kasar, jangan katakan yang membuat orang tua kita tersakiti. Katakanlah dengan kata-kata lembut, sebagaimana kita mengatakan kepada anak-anak kecil dengan lemah lembut. Bayangkan, coba bayangkan 10 tahun yang akan datang, kalian semua akan menjadi orang sukses. Ketika kesuksesan itu membuat kalian tuh lupa kepada kedua orang tua. Coba, orang tua kita tak punya rumah lagi. Kenapa rumah semua dijual untuk biaya kalian? Biaya kan? Tapi apa ketika orang tua sudah tak punya rumah lagi, kita menyakiti? Apakah kita mampu mengusir mereka? Dan banyak orang tua terusir dari rumah anaknya. Jangan sampai kalian seperti itu. Tak hidupnya tak bahagia. Kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, hormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Rajin ibadah. Kuncinya rajin ibadah, berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat Rasul, dan ketika kalian yang laki-laki, ketika menikah seorang dengan seorang perempuan yang kalian cintai, ingat, pertama yang harus kamu taati dan kamu cintai tetap orang tua. Tetap orang tua. Jangan dahulukan istrimu daripada kedua orang tua. Jangan kita memberi hadiah yang besar kepada istri kita, tapi kita lupa kepada kedua orang tua kita. Bayangkan di zaman Rasul ada sahabat Rasul, dia mencintai istrinya, dia memberi hadiah pada istrinya. Pada waktu itu 2 hadiah dibungkus, satu untuk istrinya, satu untuk orang. Punya istrinya cantik, bagus di dalam. Nah, untuk orang tuanya itu biasa-biasa saja, tak berharga. Tapi ketika diberikan ternyata salah ngasih. Yang untuk istri diberikan kepada ibunya, yang untuk ibu tadi diberikan ke istrinya. Ketika semuanya dibuka, istrinya ngomel, "Abang, ini yang dibilang berharga oleh abang, ini kan tak ada harganya. Ini macam ini bahagia abang untuk saya, ini kan tak berguna bagi saya. Oh, ini ketukar, ini punya mamaku, ini punya mama." Ketika yang punya mama tadi dibuka, tanti indah berharga. Ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku sayang kepada aku. Bangga dia dengan pemberian yang diberikan anaknya yang sangat berharga itu. Pada itu tertukar. Datang anak tadi ke rumah ibunya. "Mak, mana hadiah tadi?" "Ini nak." "Ketukar mak, itu untuk istri saya, itu mama." Terkejut mamanya, kaget mamanya. Ternyata mamanya tak dihargai. Lebih menghargai istrinya. Istri kalau berpisah jadi orang lain, suami kalau berpisah jadi orang lain. Tapi anak dengan orang tua tak ada kata-kata berpisah. Tak ada kata-kata berpisah. Tak ada kata-kata berpisah. Disitulah ibunya kecewa. Ternyata anaknya tak berbakti kepada dirinya. Anaknya tak berbakti kepada dirinya. Ibunya kecewa, ibunya sangat marah. Ketika seorang laki-laki tadi mau meninggal, mau wafat, tidak
mengucapkan kalimat la asyhadu an la ilaha, tak bisa. Tak bisa. Kenapa? Ibunya masih marah. Ibunya masih marah pada waktu itu. Tidak mau. Akhirnya ini ada masalah Pak. Ketika di sini ternyata anak ini punya masalah dengan ibunya. Ibunya marah pada dirinya. Sampai dia tak bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tak bisa. Akhirnya datang seorang kepada ibunya, diceritakan begini-begini dan anaknya begini. Maafkanlah anaknya. Saya tak mau memaafkan anak saya yang durhaka pada saya. Mamanya tak mau memaafkan. Tak maafkan, tetap tak bisa. Akhirnya cuma satu cara. Anaknya mau dibakar. Disampaikan kepada ibunya, ibu tak tega anaknya dibakar. Akhirnya ibunya tadi memaafkan anaknya. Ketika ibunya sudah memaafkan, dituntutlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, baru dia mengucapkan. Ingat orang tua. Kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah. Marahnya orang tua itu membuat hidup kita sempit, tidak nyaman, tidak bahagia. Maka jangan menyakiti. Oh, si kita dulu sering menyakiti orang tua. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Sekarang kita pikir nggak ada masalah. Yang penting kita sekarang berubah menjadi orang yang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Coba bayangkan, setiap pagi orang tua kita bangun untuk siap bekerja. Untuk siapa? Untuk kita.